Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham yaitu saham cuan, TPIA, Antam, dan ASI. Analisa ini merupakan updatean dari analisa minggu yang lalu, karena di minggu yang lalu saya sempat membagikan analisa keempat saham ini. Dan analisa keempat saham ini mulai berlaku di tanggal 18 Maret sampai 22 Maret 2024. Sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis, yang di sana saya biasanya membagikan analisa saham menarik, kemudian saham scalping, menu sore, dan juga list saham big akumulasi setiap harinya. Jadi jika teman-teman berminat join ke Telegram Antek Saham tersebut secara gratis, boleh join menggunakan link yang ada di deskripsi. Dan juga Antek Saham memiliki membership premium, yang tentunya akan ada biayanya, dan benefit yang akan teman-teman dapatkan akan lebih banyak juga, seperti rekomendasi saham menarik, lengkap dengan trading plan, dan juga analisa pada saham tersebut. Jika teman-teman berminat juga join ke Antek Saham Premium, boleh nanti menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Oke, untuk analisanya kita mulai dari saham cuan dulu. Untuk cuan boleh kita lihat di sini, seperti analisa kita di minggu yang lalu, teman-teman perlu memantau dua area, yaitu support 5.925 dan juga resisten 6.925. Dan boleh kita lihat di sini akhirnya support yang di breakdown dan harga memasuki area target turun kita di area demand 5.250 sampai 5.700. Berarti di sini untuk saham cuan akan berpotensi melanjutkan turunnya, karena secara di sini boleh kita lihat pergerakannya membuat pola bearish, kalau nggak salah bearish penan. Boleh nanti dicek, jika salah boleh di komen di kolom komentar. Jadi pergerakannya seperti ini, pergerakan turun dulu, bergerak turun, lalu konsolidasi di resisten dan juga support trendline-nya, lalu akhirnya bisa breakdown support trendline. Dan di sini menjadi konfirmasi kalau cuan akan melanjutkan turunnya. Nah, karena di sini sudah di breakdown, maka cuan akan lebih berpotensi bergerak turun, walaupun memang di sini ada sebuah area demand di 5.250 sampai 5.700. Menurut saya area demand ini tidak cukup kuat lagi karena dari pola bearish penanya di sini. Di sini saya akan menggambarkan satu support yang bisa teman-teman pantau selama 1 minggu ke depan, yaitu di sini. Support di 4.830. Jadi teman-teman perlu memantau satu support ini, karena jika support ini di breakdown maka cuan akan melanjutkan turunnya. Akan tetapi jika belum di breakdown maka cuan berpotensi rebound kembali. Rebound di sini. Berpotensi naik ke area resisten di sini. Di 5.925. Nah, maka dari itu untuk cuan, karena pergerakannya akan lebih cenderung bergerak turun, maka sebaiknya jangan melakukan pembelian dulu, jangan melawan tren, karena di sini sudah terkonfirmasi kalau cuan secara tren keduanya akan bergerak turun karena sudah breakdown bearish penanya di sini, atau support trendline-nya sudah di breakdown, maka untuk cuan akan lebih berpotensi untuk bergerak turun. Nah, jika nanti pun cuan ini bisa bergerak naik, maka pergerakan naiknya itu hanya untuk retest ke area resisten di 5.925. Nah, jika naik seperti ini, maka tetap memperhatikan karena cuan ini akan berpotensi turun kembali ke support 4.830. Jadi untuk cuan saya akan membagikan view saja. Untuk bisa bergerak naik atau valid bergerak naik, maka cuan harus bisa breakout resisten 6.925. Jadi resisten yang di sini harus mampu di breakout dulu, maka cuan menarik untuk ditradingkan untuk melakukan pembelian. Jadi selama belum bisa breakout resisten 6.925, maka cuan akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Sekarang kita cek dulu bagaimana broker summary pada saham cuan ini. Nah, boleh kita cek untuk saham cuan, memang distribusi ya. Mulai dari tanggal, kita cek dulu tanggal 15-nya. Ada distribusi dari AK, PD, dan YU, dan yang tampung RX, MG, dan XL. Dan juga secara mingguan,
kita cek di sini, ya masih dari AK yang jualan, dan yang tampung RX, XL, dan XC. Jadi memang kurang bagus secara broker summary-nya. Ditandai juga dengan indikator bandar volume di sini, merah, cuma sekali aja hijau di tanggal 7 Maret. Dan begitu juga dengan net foreign bezel-nya di sini. Indikator net foreign bezel-nya menandakan merah, berarti adanya jualan dari asing pada saham cuan ini. Memang secara broker summary tidak menarik, dan secara teknikal juga tidak menarik untuk melakukan pembelian pada saham cuan. Jadi untuk cuan akan lebih cenderung bergerak turun secara jangka menengahnya, akan tetapi jangka pendeknya bisa saja bergerak naik dulu untuk retest ke area resisten 5.925. Jadi view saya untuk cuan akan lebih cenderung bergerak turun ke support 4.830. Lalu jika support ini di breakdown, maka akan lanjut turun lagi ke sini ke area 3.470 sampai 2.960. Akan tetapi jika belum mampu di breakdown support 4.830, maka cuan berpotensi naik lagi, naik dulu untuk rebound ke resisten 5.925. Nah, maka dari itu untuk cuan, teman-teman perlu memantau, saya buat saja 3 area ya. Pantau support. Nah, support ini yang paling penting, karena jika di breakdown maka akan melanjutkan turunnya. Lalu resisten yang pertama, resisten 5.925. Resisten ini tidak terlalu penting ya, kan, tetapi boleh dipantau menjadi area target jika bergerak naik. Lalu resisten yang kedua, yang paling penting di sini untuk diperhatikan, yaitu 6.925. Jadi break maka valid naik. Oke, jadi untuk cuan ini perlu memantau ke 3 area ini. Yang pertama yang paling penting support 4.830. Lalu nanti untuk area resistennya yang paling penting 6.925. Jadi view saya untuk cuan bisa turun dulu, turun ke support 4.830, lalu bergerak naik untuk retest, lalu kemudian melanjutkan turunnya ke area support yang paling bawah di sini. Nah, maka dari itu untuk cuan, jika ingin masuk melakukan pembelian, sebaiknya memantau area-area yang ini. Jadi lebih baik memperhatikan dulu konfirmasi sebelum masuk pada saham cuan ini. Oke, lanjut ke saham yang kedua, ada TPIA. TPIA kita cek. Untuk cuan ini saya tidak membuatkan trading plan-nya karena akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Jadi jika ingin masuk, boleh nanti teman-teman analisa lagi bagaimana pergerakan saham cuan ini di time frame yang lebih kecil. Lanjut ke saham yang kedua, ada TPIA. Oke. Untuk TPIA boleh kita lihat trading plan kita yang kemarin tidak kena ya di sini. Jumat tanggal 8 Maret dan di hari Seninnya langsung, di hari Rabu maksud saya, karena Senin Selasa libur, jadi Rabunya langsung naik, lalu kemudian Kamis dan Jumat bergerak turun di sini. Secara trading plan kita sudah terkena sebenarnya di sini, karena jika kita antri buy atau menggunakan buy limit, maka sudah terkena di hari Jumat kemarin atau di hari Kamis. Jadi sudah terkena area buy. Jadi untuk TPIA boleh dipantau saja jika sudah masuk. Boleh memantau support 4.850. Memang untuk pergerakannya masih dalam pergerakan uptrend. Dari sini boleh kita lihat di breakout di sini, breakout lalu turun untuk retest, lalu berpotensi melanjutkan naiknya. Nah, maka dari itu untuk TPIA teman-teman perlu memantau satu support di 4.850. Karena di sini masih dalam pergerakan turun, maka untuk TPIA akan lebih cenderung bergerak turun selama 1 minggu ke depan. Akan tetapi ada sebuah support yang bisa nanti menahan pergerakan turun dari TPIA ini. Sekarang kita cek dulu bagaimana broker summary pada TPIA. Untuk TPIA secara mingguannya memang kita cek dulu. Masih tergolong bagus ya di sini. Dari tanggal 8 Maret sampai 15 Maret. Yang beli ada dari asing, dan yang jual ada BB, RX, dan MG. Memang yang jualan yang paling besar dari BB, dan yang tampung AK, BK, dan OD. Jika kita cek di hari
Jumat kemarin ada jualan dari BB, tapi AK-nya masih beli tapi tidak terlalu besar, dan yang tampung ada ZP, YU, dan OD. Berarti di sini yang jualan BB dan yang tampung ada AK, ZP, dan OD. Nah, maka dari itu jika kita cek secara mingguan, maka untuk TPY ini masih berpotensi untuk bergerak naik ya. Walaupun memang secara broker summary masih netral. Kita cek dulu dari tanggal 14, boleh kita lihat yang jualan BB cukup besar. Di sini dari Jumat kemarin, kalau kita lihat pergerakan turunnya di sini sekitar 10%, minus 10%, dan yang jualan pada hari itu adalah BB. Nah, maka dari itu jika BB masih jualan, tetapi masih ditampung oleh AK, maka pergerakannya kemungkinan akan melandai di sini. Jadi pergerakan turunnya bisa mulai melambat. Maka dari itu teman-teman perlu memperhatikan bagaimana broker summary nanti pada saham TPIA di hari Senin. Nah, menurut view saya untuk TPIA masih akan lebih dominan untuk bergerak naik ya, karena secara trennya masih dalam pergerakan uptrend dan mampu breakout resisten tren lainnya. Jadi untuk pergerakan turunnya ini hanya untuk retest saja, lalu berpotensi untuk bergerak naik ke area target kita sesuai trading plan di sini. Jadi masih menarik ya. Akan tetapi jika ingin masuk, menurut saya tidak menyarankan, tetapi jika sudah masuk duluan menggunakan trading plan seperti ini, boleh di hold saja sambil memantau support 4.850. Nah, perlu memantau support ini karena support ini menjadi area krusial. Jika support ini di breakdown, maka TPI akan melanjutkan turunnya ke area demand 4.000 sampai 4.260. Akan tetapi jika support 4.850 tidak di breakdown atau belum di breakdown, maka TPI akan lebih cenderung bergerak naik ke area target kita di sini. Jadi view saya untuk TPI bisa turun dulu untuk koreksi. Turun untuk koreksi. Sebentar. Turun untuk koreksi ke sini. Turun koreksi ke support, lalu bergerak naik kembali. Lalu bergerak naik kembali ke area target kita atau area resisten di 5.725 sampai 6.075. Untuk area yang paling mungkin dicapai yaitu 5.725 karena area ini merupakan area resisten terdekat pada TPIA. Jadi untuk TPIA perlu memantau satu support di 4.850. Jika di breakdown, maka TPIA akan melanjutkan turunnya. Akan tetapi jika belum di breakdown, maka TPIA akan bergerak naik atau sangat berpotensi bergerak naik ke arah targetnya. Jadi untuk TPIA, view saya masih akan lebih cenderung untuk bergerak turun, tetapi dengan memperhatikan satu support di 4.850. Dan jika sudah masuk menggunakan trading plan ini, boleh nanti cut loss jika sudah breakdown support 4.850 dan take profit jika sudah mencapai targetnya di sini. Oke, kita lanjut ke saham yang ketiga, ada Antam. Untuk Antam boleh kita lihat, oke, bagus ya, good di sini. Boleh kita lihat terkena area entry kita buy on breakout. Jadi Antam ini sangat potensial melanjutkan naiknya. Akan tetapi di hari Jumat kemarin ditutup merah minus 1,82%, mungkin karena IHSG juga turun, jadi Antam ikut ada outflow dari Antam ini. Tapi secara trennya, tren jangka pendeknya, maka Antam masih berpotensi untuk bergerak naik, yang dimana Antam sudah bisa berhasil breakout resisten atau area supply di sini. Yang sekarang sudah berubah menjadi sebuah area demand karena sudah di breakout oleh Antam. Jadi untuk Antam berpotensi turun dulu untuk koreksi sebelum melanjutkan naiknya. Dan untuk Antam ini masih hold di sini sesuai trading plan. Jadi jika sudah ada posisi pembelian, maka boleh hold saja karena tidak terlalu panik. Karena penurunannya ini masih dalam kondisi normal. Jadi untuk Antam potensi koreksi aja, potensi koreksi ke area demand, lalu bergerak naik kembali ke area targetnya di sini. Jadi untuk Antam secara boleh kita lihat di sini, trendline yang saya tarik dari sini sudah di breakout. Jadi wajar saja jika harga turun dulu untuk koreksi untuk bergerak naik selanjutnya. Sekarang kita cek dulu bagaimana broker summary pada saham Antam ini.
Untuk Antam oke, tanggal 15 dulu. Oke, dari tanggal 15 ada netral ya di sini, master golong netral secara broker summary, akan tetapi memang dari dari banyaknya seller dan juga buyer, master golong distribusi. Jumlah seller dari 25 broker dan jumlah buyer ada dari 30 broker. Memang tidak terlalu jauh beda. Dan di sini juga volumenya masih bisa dikatakan akumulasi lah ya di sini. Dari RF nampung 8,5 miliar, TP jual 8,5 miliar, YU beli 6 miliar, RX jual 4,8 miliar. Jadi master golong netral pada broker summary di hari Jumat kemarin. Akan tetapi jika kita cek secara mingguannya dari 8 Maret, boleh kita lihat memang di sini sangat bagus. Yang jual rata-rata broker retail ya di sini, YP, PDXC. Yang tampung ada BK, AK, dan RF. Nah, RF di sini cukup rutinnya membeli atau menampung penjualan dari broker-broker di sini. Jadi untuk Antam, broker summary menarik dan juga teknikal menarik di sini. Jadi sangat bagus, atau Antam ini cocok dijadikan watchlist selama 1 minggu ke depan. Jadi untuk Antam, potensi turun dulu ke area entry kita, lalu bergerak naik kembali ke area targetnya. Nah, jika belum punya barang pada Antam, boleh nanti memperhatikan area ini, area demand-nya saya tulis dulu. Sampai 1.600 mungkin. Oke, 1.600. Boleh nanti memantau area ini, atau area pembelian kita pada saham Antam. Jadi potensi turun dulu ke area demand, lalu bergerak naik kembali ke area targetnya. Dan tetap juga memperhatikan support trendnya di sini, karena jika di breakdown maka lebih baik keluar dari Antam, dan juga trading plan kita akan terkena stop loss di sini. Jadi perlu memperhatikan area-area di sini yang sudah saya tuliskan, area buy, kemudian area SL, TP, dan juga TP2-nya. Jika terkena stop loss, harus melakukan stop loss, harus disiplin, dan jika terkena target boleh jual sebagian atau break even point, naikkan SL di atas area entry supaya no risk pada saham Antam ini. Oke, view saya akan lebih cenderung untuk bergerak naik pada saham Antam selama 1 minggu ke depan. Jadi potensinya bergerak naik pada saham Antam ini. Secara broker summary menarik dan secara teknikal sangat menarik sampai saat ini. Namun perlu diperhatikan juga kalau sebenarnya pergerakan utamanya masih dalam pergerakan turun, jadi jangan berharap kalau Antam ini langsung rally yang cukup panjang. Jadi pergerakan naik yang mungkin dalam pergerakan naik yang jangka pendek saja sampai ke resisten 1780. Nah, maka dari itu jangan terlalu berharap bisa rally sampai ke area 2100, yang paling mungkin dicapai yaitu area 1780. Oke, kita lanjut ke saham yang terakhir, ada Astra International. Oke, masih sideways di sini ya. Kita lihat sideways. Seperti analisa kita di minggu yang lalu, harga akan bergerak naik dulu karena ada akumulasi pada ASI di tanggal 8 Maret. Sini pada saat di bawah ada akumulasi, lalu di tanggal 14 harga bergerak naik dulu sekitar 2%, lalu di hari Jumat dibanting lagi sekitar minus 1,90%. Jadi memang pada ASI ini pergerakannya tidak terlalu bagus, akan tetapi jika seorang scalping yang sabar maka boleh masuk pada saham ASI jika memasuki area demand. Karena boleh kita lihat setelah memasuki area demand harga bergerak naik sekitar 2-3%. Maka dari itu pergerakan pada ASI ini masih akan cenderung untuk bergerak sideways di area demand 5075 sampai 5125 sampai, dan juga area resisten di 5350. Jadi masih perlu memperhatikan kedua area ini pada saham ASI. Sekarang kita cek dulu bagaimana broker summary pada ASI ini. Oke, secara mingguannya cukup bagus ya di sini. Ada akumulasi yang cukup besar dari RX dan BB, kemudian KZ. Dan yang jual ada AK, BK, dan DX. Memang yang jual secara merata ya, 100 miliaran.
Dan yang tampung ada RX sekitar 400 miliar, dan BB 128 miliar, dan KZ 37 miliar. Jadi memang secara broker summary-nya masih dalam peak akumulasi. Dan jika kita cek secara tanggal 15-nya, masih akumulasi dari RX di sini. Kita lihat RX akumulasi di hari Jumat kemarin. Jadi memang walaupun bergerak turun di sini masih ada akumulasi dari RX yang membuat pergerakan turunnya nanti akan mulai terbatas setelah mencapai area demand-nya. Jadi untuk ASI menarik ya secara broker summary. Maka untuk ASI masih berpotensi turun dulu lagi ke area demand-nya, turun dulu ke area demand, lalu bergerak naik kembali ke area resisten di 5.350. Nah, karena pergerakannya masih dalam keadaan sideways, maka pergerakannya akan lebih cenderung naik turun di area yang tadi area demand 5.075 sampai 5.125 dan area resisten di 5.350. Untuk lanjut bergerak naik atau valid bergerak naik, maka ASI harus bisa breakout dulu resisten trendline yang di sini, yang berwarna biru. Jadi untuk valid bergerak naik secara teknikalnya, maka ASI harus bisa breakout resisten di harga sekitar 5.475. Nah, maka dari itu saya juga membuatkan trading plan buy on breakout di sini. Jadi saya tidak akan melakukan pembelian di sini, tetapi melakukan pembelian jika sudah breakout resisten 5.475. Jadi saya akan bersabar dulu jika ingin masuk pada saham ASI. Dan balik lagi di sini, tetap memperhatikan area demand-nya. Jika demand di breakdown, maka ASI akan melanjutkan turunnya ke support 4.910. Jadi untuk ASI ini pantau saja, saya akan ketik saja di sini. Saya ketik pantau demand 5075 sampai 5125. Oke, kemudian resisten 5350. Lalu resisten yang kedua di 5.475. Oke, saya buat sini note-nya, jika break valid, maka valid naik. Jadi untuk ASI, boleh memantau area ini. Jika masih di area demand dan juga area resisten 5.350, maka pergerakannya akan cenderung bergerak naik turun di sini saja. Akan tetapi jika sudah keluar dari area ini, misal bisa breakdown area demand, maka ASI akan turun ke support 4.910. Tetapi jika bisa breakout resistennya, maka berpotensi bergerak naik dan sampai ke target di 5.925. Jadi untuk ASI pantau ada 3 area yang boleh teman-teman lihat di sini. Area demand, kemudian resisten 5.350, dan juga resisten di 5.475. Jadi boleh nanti memantau ketiga area ini pada saham ASI. Nah, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.